Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Filki dengan NIM 232321. Di sini saya akan menjelaskan mit saya tentang framework Laravel menggunakan metode invisi. Mula-mula kita mengarah ke URL-nya. Kita buka URL. Di sini masih tampilan Laravel-nya karena routernya masih menampilkan di sini welcome. Di sini dia menampilkan sebuah file yaitu welcome. Jadi kita harus menambahkan file mahasiswa atau di sini folder mahasiswa. Mahasiswa. Agar supaya router ini terjalan atau berjalan. Di mana controller ini di sini ada mahasiswa controller. Mahasiswa controller ini terdapat kelas mahasiswa controller yang actionnya itu controller. Di sini ada public function yang indeksnya request. Jika user mencari sebuah data, maka yang bisa dia cari itu hanya NIM dengan nama. Dan di sini ada tabel mahasiswa. Di sini di mana require ini mengambil data dari tabel mahasiswa. Ini ada tabel mahasiswa. Return view ini akan kembali ketika mencari sebuah NIM atau nama, dia tetap akan kembali ke indeksnya dengan mengambil data tabel mahasiswa. Di sini juga ada form tambah mahasiswa. Di sini ada function create atau menambah. Return view mahasiswa atau create. Dia mengarah ke folder mahasiswa, itu file create. Ini ada file create. Kita tampilkan dulu. Di sini ada tambah mahasiswa. Di sini ada tambah if jika ada sebuah error, maka teksnya akan tampil warna merah. Contohnya kayak ini. Simpan. Nah, di sini ada tampilan merah karena NIM ini primary key. Jadi tidak boleh ada yang sama. Jadi 232320. Nah, di sini sudah bisa karena NIM ini membeda dari yang lain. Jadi tidak bisa sama. Terus ada from method post action mahasiswa storage yang terdapat TP. Di sini juga ada button submit. Di sini ada submitnya itu back colornya warna biru, tulisannya putih. Button simpan. Di sini ada juga ahref. Ahref ini jika kembali. Logikanya jika menekan tombol kembali, maka akan kembali ke mahasiswa indeks. Contoh kayak begini. Kembali. Akan mengarah ke folder mahasiswa yang isinya file index. Terus kembali ke controller. Di sini ada simpan mahasiswa baru. Simpan mahasiswa baru. Sini mengambil
Di sini ada simpan mahasiswa baru, public function store request yang isinya variable request. Yang variable request ini validate. Terdapat name, nama, kelas, jam, ruangan yang harus diinput. Mahasiswa create semuanya harus diinput dan akan menampung di variable request. Contohnya tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa. Kita pakai NIM 232319, nama Hilmi, kelas, simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Maka return root kembali ke mahasiswa index. Ketika sukses akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Di sini juga ada tampilan form edit mahasiswa. Public functionnya itu edit variabel name. Variabel mahasiswa ini nilainya mahasiswa print oil yang isinya variabel name. Dimana ketika return view mahasiswa akan mengarah ke folder mahasiswa yang isinya file edit. Ini akan ke edit. Ini edit. Jadi ini juga terdapat jika pesannya error maka tampilannya akan warna merah. Di sini ada juga from post, method post dengan action mahasiswa update, mahasiswa nin, method put. Di sini ada tag P, input type, inputannya itu bertipe teks, namanya tim, value-nya itu mengambil data dari mahasiswa yang isinya nim, read only. Di sini ada input type. Di sini ada tag P yang isinya input tipe bertipe teks, nama nim, value. Ini mengambil mahasiswa variabel mahasiswa dengan mengambil halo, capai. Hari Rabu nah dia potensi jam 8 sampai jam 11. Oh, hari apa kelakuan nih bisa? Apa? Hari apa bisa? Hari Kamis. Iya. Bilang aja ki Melo menjual saat menjelaskan. Di sini juga terdapat from method post untuk mengambil data perubahan. Di sini ada action root mahasiswa update. Parameternya variabel mahasiswa nim. Maksudnya ini
tujuan mengirim data di sini digunakan helper root untuk mengirim root yang bernama mahasiswa update dan mengirim parameter NIM mahasiswa yang ingin diedit. From ini juga mengarah ke fungsi update mahasiswa controller sambil membawa NIM mahasiswa yang sedang diedit. Karena saat update kita butuh tahu data siapa yang sedang diedit, maka NIM dikirim sebagai penanda. Jadi di sini juga ada tag P, inputannya type, yang nilainya teks, nama NIM, value, mahasiswa NIM, read only. Di sini read only ini maksudnya NIM ini tidak diubah karena NIM ini menandakan primary key, tidak bisa diubah-ubah, hanya bisa diubah. NIM ini tidak bisa diubah karena terdapat read only. Di sini ada tipe teks, name, value, nama, required. Bisa diubah nama, kelas, jam, ruangan. Yang tidak bisa diubah hanya NIM yang tidak bisa diubah. Di sini juga ada button yang bertipe submit. Yang tulisannya itu update. Contohnya ketika nih, contoh kayak kita di sini kita tidak bisa ubah NIM dari data mahasiswa tersebut karena terdapat read only. Yang bisa diubah hanya nama, kelas, jam, sama ruangan. Contohnya kita di sini ubah ruangannya 110. Button up. Jadi di sini akan mengubah tabel ruangan tersebut. Di sini juga ada button kembali akhir. Akhir ini akan mengarah ke mahasiswa yang folder mahasiswa yang berisi indeks, background colornya merah, white, dan kembali. Dia akan mengarah ke folder mahasiswa atau file indeks dari mahasiswa. Kembali lagi ke mahasiswa controllernya. Kembali ke public function directory. Di sini adalah metode directory-nya dalam controller. Isinya ini variabel NIM. Variabel NIM ini atau parameter NIM ini berfungsi untuk menangkap NIM yang dikirim URL sehingga kita tahu data mana yang harus dihapus. Di sini ada variabel mahasiswa pencarian. Berisi ini melakukan pencarian data ke model mahasiswa berdasarkan variabel NIM. Di sini juga variabel mahasiswa delete. Berisi ini menghapus data mahasiswa yang sudah ditemukan dari database. Proses ini dilakukan dengan fungsi bawaan execute delete. Di sini juga ada return redaction. Return akan mengarah ke mahasiswa delete yang isinya ketika sukses itu data berhasil dihapus. Contoh kayak contohnya ketika kita hapus di bagian ini kita hapus, dia akan otomatis mengarah ke folder mahasiswa yang dimana file index. Di sini ada juga button suksesnya tadi. Dia akan mencetak berhasil dihapus. Itu saja yang dapat saya jelaskan.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.